Alhamdulillah juga hari ini Alhamdulillah juga saat ini sudah hadir secara virtual di tengah kita Ustadz Haris Abdul Naufal Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Antum? Ya, Baik. Afwan nih baru selesai sholat. Alhamdulillah ya. Ini terima kasih sudah bergabung sama pengajian Baik. hari ini. Semoga Ustadz juga sehat-sehat selalu di Indonesia. Amin. Sebelum Amin, bro. ya saya bacakan sedikit dulu CV dari Ustadz Haris ya. Jadi Ustadz Haris ini adalah alumni Darul Hadis Yaman dan juga pembina komunitas pengusaha Muslim Indonesia cabang Aceh dan juga pimpinan pondok pesantren As-Sunnah di Banda Aceh dan pembina media Sunnah Aceh. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas kesediaannya untuk hadir pada pengajian hari ini dan memberikan sedikit tausiah kepada kita semua. Sebagai informasi, pengajian hari ini juga dirilai oleh media Sunnah Aceh TV dan live Facebook di akun Ustadz Haris. Baik, langsung saja kita awali majelis pagi ini dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Dr. Bayu Lestari. Jadi Dr. Bayu ini adalah PhD student di University of Manchester. Insya Allah akan membacakan surat Al-Insan ya, ayat 8 sampai 12. Silakan Dr. Bayu. Terima kasih Mas Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm laqahum nadratan wa surura wa jazaa'u bima sabaru jannatan wa harira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, orang yang ditawan, seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam lagi penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan pada hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. Dan Dia memberi balasan berupa surga dan pakaian sutra kepada mereka karena kesabarannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Dr. Bayu atas pembacaan tilawahnya. Langsung saja kita mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Haris. Untuk waktunya kami persilakan Ustadz, mungkin sekitar 45 sampai 60 menit, nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian di sore hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian di sore hari ini di waktu Indonesia dan mungkin waktu pagi waktu Inggris. Ya, mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, yang ketiga yang memanah. Ya, siapa saja yang mereka terlibat di dalam kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada hal yang paling mulia, yang paling utama, ya kecuali kita menghabiskan sebagian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan itu semakin menggugahkan hati kita, melembutkan jiwa kita, sehingga menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di yaumil qiyamah. Karena tidak ada sesuatu yang paling baik untuk kita bekali ya kecuali hati yang bersih, hati yang suci, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dari hati yang selamat. Teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, diceritakan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengantarkan jenazah seorang sahabat. Ya, kemudian sambil duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang ya kayu kecil yang kemudian beliau tancapkan ke tanah. Kemudian beliau berkata, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Qalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat tempat duduk kalian di surga dan tempat duduk kalian di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kalau seandainya memang kami telah dicatat tempat duduk kami di surga dan tempat duduk kami di neraka, ya sudah kami tinggal bertawakal saja apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala catat. Sehingga kami tidak perlu lagi beramal. Ya, ini merupakan pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita semuanya. Ya, kalau memang seandainya kita sudah dicatat sebagai penghuni surga, ya buat apa lagi kita beramal? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, i'malu fakulun muyassirin lima khuliqalah. Beramalah kalian karena sesungguhnya kalian itu akan dimudahkan oleh Allah kemana Allah takdirkan kalian. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan bagi kalian untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kalian sebagai penghuni neraka, maka Allah juga akan mudahkan bagi kalian untuk beramal dengan amalan penghuni neraka, dan Allah persulit kalian untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Nah, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apakah kita akan masuk dalam surga ataukah kita masuk dalam neraka. Karena itu merupakan perkara gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini setidaknya menjadi barometer buat kita. Ya, menjadi sandaran buat kita. Kira-kira, ya, tahun sudah berganti, bulan juga sudah berganti. Berarti semakin dekat kita dengan kubur kita, semakin dekat kita dengan ujian, semakin dekat kita akan menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Semakin dekat kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, kira-kira kondisi kita, jatah tinggal di dunia sudah semakin sedikit, jatah tinggal di dunia sudah semakin sempit, kita dapatkan diri kita, apakah lebih mudah untuk diajak berbuat ketaatan atau justru kita lebih mudah untuk diajak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, nah ini setidaknya menjadi barometer buat kita. Ketika diajak kajian, ya ketika diajak untuk ibadah, ketika diajak untuk perkara-perkara akhirat, apakah kita mudah untuk melakukannya atau justru kita akan mengutarakan sekian banyak alasan?
Tapi ketika kita diajak dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, ya atau bahkan justru memberikan mudarat untuk akhirat kita, nah di situ terkadang kita menyiapkan waktu yang cukup banyak. Terkadang berapa banyak orang-orang yang dia naik sepeda puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer untuk naik sepeda. Ya, tetapi untuk melangkah kakinya ke masjid saja sulit. Ya, belahan langkah kakinya hanya beberapa langkah saja di masjid ke masjid. Atau ya, untuk melangkah kakinya hadir di majelis ilmu atau dia duduk dengan kajian virtual seperti ini kadang nggak mampu dia lakukan. Ya, atau dia mengeluarkan uang yang begitu banyak kepada hal yang nggak penting. Terkadang hal-hal yang cuman sekedar melihat pesta kembang api di kota Paris. Ya, Masya Allah ngabisin uang ratusan juta. Tapi ketika diajak untuk berinfak, bersedekah kepada hal-hal yang baik untuk urusan akhirat, ya memberikan makanan kepada anak yatim, kepada orang miskin, sebagai dokter tadi baca ayatnya, sulit untuk dia mengeluarkan uangnya. Nah ini kita khawatir para hadirin dan hadirat rahimani Allah. Kita khawatir, kita nggak memastikan. Setidaknya kita khawatir apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tadi, ya Allah persulit kita untuk berbuat amalan-amalan kebajikan. Ya, nah kalau kondisinya kita nggak berbicara fulan dan alan ya, kita berbicara diri kita sendiri. Ya, karena memang Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada saya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hadirin dan hadirat semuanya, yang kita semuanya selalu berbuat kesalahan, kita selalu berbuat dosa. Maka hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini, walaupun melalui majelis virtual, ya kita jadikan ini sebagai ajang untuk saya sendiri dan para hadirin semuanya, untuk kita memperbaiki diri dan untuk kita membenah. Ya, mau jenggot saya sudah mulai ada yang putih, rambut saya mungkin sudah mulai tumbuh putih. Ini kan isyarat dari Allah. Mata saya sudah sulit melihat. Ya tadinya saya naik tangga, walaupun tangganya panjang, tinggi, lutut saya nggak berasa sakit. Tapi mulai tahun ini sudah mulai nyut-nyut lutut saya. Ini kan sebenarnya tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang mana jatah kita tinggal di dunia ini sudah semakin sedikit. Ya, maka semaksimal mungkin kita berusaha untuk berbuat kebajikan, karena kalau kita melihat teman-teman semuanya, kebajikan yang perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu tidak berat dan tidak terlalu banyak. Ya, dalam satu hari satu malam sholat 5 waktu. Kalau kita hitungan waktu itu cuma 1,5 jam saja. Tersisa waktu buat kita 22,5 jam, silahkan kita menikmati dunia ini, bekerja, mencari nafkah, bekerja, menyelesaikan studi dan seterusnya. Ya Allah hanya minta 1,5 jam saja. Dan itu bukan untuk Allah, itu semuanya kembali kepada kita. Ya, bagaimana lezatnya seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai dia sholat, subhanallah. Ketenangan yang didapatkan dalam hatinya. Kesejukan yang didapatkan dalam jiwanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah hanya mensyariatkan kepada kita puasa 1 bulan. Ya, yang 11 bulannya silahkan makan siang, silahkan sarapan pagi, silahkan. Allah hanya minta 11 bulan, 1 bulan saja untuk kita. Dan apakah itu kembali manfaatnya kepada Allah? Juga manfaatnya enggak kembali kepada Allah. Allah enggak butuh dengan amalan kita. Tapi itu kembali manfaatnya kepada diri kita. Berapa banyak orang-orang kena kolesterol, asam urat, darah, gula darah, ya ke dokter, udah kemana-mana, bulan Ramadan dia periksa kolesterolnya jadi normal. Ya, Masya Allah. Ya, di dalam apa yang Allah syariatkan kepada kita ada kebaikan yang luar biasa di situ. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita haji. Haji itu pun Allah wajibkan kepada kita itu hanya seumur hidup sekali. Itu pun bagi orang yang mampu. Jadi saya sering melogikakan teman-teman semuanya. Saya sering melogikakan ya, seseorang dia punya toko, yang mana toko barang dagangannya itu dia beli barang dengan harga yang murah dan dia bisa menjual dengan harga berlipat-lipat. Ya, dia mungkin beli barang cuma $5, dia bisa jual $100. Tapi tokonya tetap aja bangkrut, tokonya tetap aja nggak sukses, tokonya tetap saja ya tidak bisa memberikan manfaat, bahkan bangkrut.
Ini kan kalau pandangan orang-orang ekonomi, kamu terlalu polos. Mohon maaf, kamu terlalu dungu. Masa barang kamu beli $5, kamu jual $100, nggak laku toko kamu. Padahal pembelinya ada. Demikianlah kurang lebih gambaran Allah memberikan kepada kita beraneka ragam kemudahan untuk bisa masuk surga. Tetapi bersama dengan itu kita nggak menjadi orang yang sukses. Justru Allah Subhanahu wa taala celupkan kita ke dalam nerakanya Allah, iya dan billah. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, maka tentunya banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang bisa kita tempuh untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan. Waf'alu khaira la'alakum tuflihun, kata Allah. Berbuatlah kebaikan. Dengan engkau berbuat kebaikan, maka engkau akan menjadi orang-orang yang sukses. Dan di antara jalur kebaikan, munasabah apa yang dibacakan oleh dokter tadi, Dokter Bayu, ayat penggalan Al-Quranul Karim. Ya, di antara amalan adalah menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka siang dan malam dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan, maka bagi mereka pahala yang sangat besar di sisi Allah dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan juga tidaklah mereka bersedih dari apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan kebajikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kalian infakkan ya dari sesuatu harta yang Allah titipkan kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Dan menggantikan di sini teman-teman semuanya bukan berarti ya menggantikannya sekarang saya sedekah uang misalnya $200. Ya, wah nanti saya akan diganti sekian lipat berarti $20.000. Ya, terkadang bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala ganti kepada kita. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Yang biasanya tidak bersedekah. Uang gaji dia, mohon maaf saya nggak tahu ya gajinya teman-teman. Gajinya $3.000, ya itu pas-pasan hidupnya di London misalnya. $3.000 pas-pasan hidupnya. Tapi setelah dia bersedekah, gajinya nggak berkurang, tetap $3.000. Tapi dia keluarkan sedekah $200, sesisalah $2.800. Bulan ini kok ada sisa, ada tabungan $200. Biasanya uang $3.000 habis semuanya. Ya, tetapi sekarang kita infakkan $200, penghasilan cuman berkurang $200 jadi $2.800, tapi kok ada masih yang bisa ditabung. Itu keberkahan yang terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tidak bisa kita hitung dengan hitungan matematika kita. Jadi seorang muslim dia tidak mencari rezeki itu dari sisi banyaknya. Tetapi yang pertama kali dia cari adalah keberkahan. Ya, karena keberkahan itu sebagaimana kata para ulama, kathratul khair wa dawamu. Ya, banyaknya kebaikan dan kebaikan yang itu sifatnya terus-menerus. Ya, dan saking besarnya pahala ini. Ya, saking ya amalan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, teman-teman semuanya, orang-orang yang hari ini telah meninggal. Orang-orang yang jatah hidupnya sudah selesai di muka bumi ini. Dia telah melihat bagaimana gelapnya kubur. Dia telah melihat, telah merasakan mungkin bagaimana adabnya kubur. Apa yang dirindukan di dunia ini? Apakah dia rindu dengan suaminya yang telah dia tinggalkan? Apakah rindu dengan istrinya yang cantik? Apakah dia rindu dengan kasurnya yang empuk? Apakah dia rindu dengan makanan-makanan lezat? Tidak. Dia tidak merindukan itu. Yang dia rindukan, ya, dia bisa hidup kembali ke dunia dan dia bisa menginfakkan harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu, infakilah ya dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Nah, ketika datang kematian,
ya disitulah dia akan berkata, ya Rabbku, akhirkanlah sejenak kematianku agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa mengeluarkan hartaku. Dia tahu bagaimana beratnya tanggung jawab dia di hadapan Allah dari harta yang dia tumpuk, dari harta yang dia pegang, dari harta yang dia tidak keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia melihat bagaimana besarnya pahala, tetapi ya kesempatan itu sudah selesai, kesempatan itu sudah habis, dan permintaannya cuma sekedar permintaan yang hanya membuat dia semakin sedih. Dan Allah dalam ayat yang lain mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia, itu cuma sekedar omongan kamu saja. Oleh karena itu teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebelum itu semuanya terjadi, sebelum penyesalan itu semuanya terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala juga ketika ya menghasung orang untuk bersedekah, bukanlah dia menghabiskan semua harta yang dia punya. Dalam fikih hukum Islam itu ada dua hal. Hal yang pertama, ketika seseorang itu sakit, yang sakit itu membuat dia meninggal, ya, dan dia tidak bisa lagi beraktivitas. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga, nggak boleh. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas sakit dan beliau mengkhabarkan kepada Nabi SAW ingin mensedekahkan harta beliau 2/3. Ya, kemudian tidak diberikan izin oleh Nabi, kemudian dia meminta setengah dari harta yang beliau miliki. Kemudian juga tidak diberikan izin oleh Nabi. Kemudian dia mengeluarkan sepertiga dan Nabi mengatakan ats-tsulus katsir. Sepertiga itu sudah cukup banyak. Dengan engkau meninggalkan anak dan istrimu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Ya, ini hitungan dalam Islam. Jadi nggak boleh seseorang lagi semangat-semangat bersedekah, ya udah, ini daripada saya mati, harta saya nggak jelas, ya udah saya infakkan semua harta saya, rumah-rumah saya, mobil-mobil saya, tanah-tanah saya, aset saya semua, saya sedekahkan semuanya, anak saya udah cari sendiri dia nanti. Itu nggak dibenarkan dalam Islam. Ya, Islam ini bukan agama boradul, Islam ini bukan agama barbar, Islam ini bukan agama yang nggak ada aturan. Islam ini agamanya semua beraturan. Ya, beraturan dalam ibadahnya, dia harus sesuai dengan sunnah Nabi. Begitu juga dalam bersedekah, juga ada aturannya. Nggak boleh kemudian dia mendolimi anaknya, nggak boleh dia mendolimi istrinya, nggak boleh dia mendolimi ahli warisnya ketika dia menginfakkan semua hartanya. Nah, bagaimana dengan hadis yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menginfakkan seluruh harta yang beliau miliki. Sampai-sampai Nabi berkata kepadanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Dia berkata, aku tinggalkan untuk diriku dan keluargaku Allah dan Rasulnya. Nah, di sini para ulama menjelaskan, kalau seandainya seseorang itu masih produktif, dia masih bisa bekerja, dia masih punya penghasilan, besok dia masih punya penghasilan, besok dia masih bisa bekerja, ya, maka tidak ada masalah dia untuk menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga, nggak ada masalah. Ya, boleh dia menginfakkan hartanya setengah, boleh dia menginfakkan hartanya 2/3, nggak ada masalah, selama tidak memberikan mudarat kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Baik. Nah, selama dia tidak memberikan mudarat kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya, maka boleh dia menginfakkan hartanya walaupun lebih dari sepertiga. Tapi kalau dia mau meninggal, umurnya sudah tidak produktif, dia tidak bisa lagi bekerja, maka tidak boleh dia menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga. Ini aturan yang diatur dalam agama kita yang menunjukkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna dan kesempurnaannya mengatur segala sisi aspek kehidupan manusia. Ya, jadi Islam bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i, yang sifatnya adalah ibadah, tapi juga Islam mengajarkan bagaimana kita ya berinteraksi, bagaimana kita melakukan sifat pekerjaan-pekerjaan sosial bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dalam Islam itu ya ada hasungan seperti dibaca oleh dokter tadi, memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, ya ada namanya zakat, ya yang zakat itu diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada orang-orang yang ingin mengambil hatinya, diberikan kepada fisabilillah, diberikan kepada orang yang terlilit hutang atau yang semisalnya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita melihat ya bagaimana kesemangatan para sahabat Nabi SAW. Mereka mensedekahkan harta mereka. Datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Kana Abu Talhah aktsarul ansar bil Madinah malan." Diceritakan bahwasanya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu
adalah orang Ansor yang paling banyak uangnya di kota Madinah. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bi Baraha. Dan wa kana ahabbu amwalih, dan harta yang paling beliau cintai pada waktu itu adalah sebuah sumur, yang sumur itu berhadapan dengan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrab min ma'in fiha tayyib. Ya di kebun di situ ada sumurnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka masuk ke kebun tersebut, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari air dalam kebun tersebut. Qala Anas falamma nazalat hadil ayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan tidaklah engkau mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan harta yang kau cintai. Subhanallah. Ya, jadi Abu Thalha radhiyallahu taala anhu, pada waktu saat Allah menurunkan ayat itu, beliau selalu terus merasa. Ya, beliau sensitif. Ini ayat sepertinya menegur saya. Ini ayat sepertinya menyinggung saya. Ini ayat Allah turunkan untuk saya. Qama Abu Thalha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Abu Thalha berdiri dan kemudian beliau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, "Innallaha yaqul fi kitabih." Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, telah menurunkan ayat dalam kitabnya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sesungguhnya seseorang itu tidak mendapatkan kebaikan sampai dia menginfakkan apa yang dia cintai. Wa inna ahabbu amwali ilayya bi Baraha. Sesungguhnya harta yang paling kucintai adalah kebun itu. Wa inna shadaqatun lillah wa arju birriha wa dhakraha indallah. Kemudian kata beliau, ya, sesungguhnya aku sedekahkan harta yang paling aku cintai itu untuk Allah, dan aku simpan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, perhatikan baik-baik. Sebenarnya ketika kita mengeluarkan harta, ya, bukanlah harta kita itu tidak kita ambil, akan kita ambil kelak di yaumul qiyamah. Ya, jadi jangan sampai kita lebih percaya menyimpan uang, ya, terkadang di tempat-tempat yang dimiliki oleh orang-orang non-Islam. Yang terkadang harta kita itu digunakan untuk investasinya mereka dan untuk memperkaya mereka. Kita begitu percaya. Tapi kita nggak percaya ketika menyimpan sesuatu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang kita tidak mengambil di dunia ini secara langsung. Akan tetapi kita mengambil itu di akhirat kelak. Nah, semakin banyak kita infakkan, semakin banyak kita simpan di sisi Allah, maka semakin kaya nanti kita kelak di yaumul qiyamah. Kita akan semakin kaya. Maka disebutkan di antara makna orang yang bersedekah dia akan menjadi kaya, maksudnya di antaranya adalah kaya di akhirat. Ya, karena harta yang kita simpan hari ini, teman-teman semuanya begini. Logikanya begini, bukan logika, kondisi yang akan kita hidup seperti ini. Ya, antum misalnya kebanyakan sudah menikah. Ya, sudah punya suami istri. Yang mana si istri berkata, "Bang, pokoknya ya namanya umur ya, kita nggak tahu kapan kita meninggal, pokoknya kalau abang meninggal saya nggak mau nikah lagi. Saya ingin mendapatkan kemuliaan seperti kata Nabi SAW, seseorang itu akan menjadi suaminya apa yang menjadi suaminya terakhir ketika hidup di dunia. Mungkin aku nggak mau menikah lagi kalau abang meninggal." Si suami juga mengatakan, "Aduh deh, apalagi abang, kayaknya nggak ada perempuan yang bisa mendampingi abang seperti adik. Abang lebih siap menjadi duda seumur hidup kalau adik meninggal." Masya Allah ya. Ini kan kalimat-kalimat yang mematikan ya dari pasangan suami istri. Nggak ada masalah orang mengatakan demikian. Tapi masalahnya kondisinya, ya, ketika dia sudah meninggal, ya, si suami meninggal, si istri masih muda, dia punya anak, dia punya perusahaan suaminya, ya, dan dikhawatirkan fitnah pada dirinya. 1 minggu dia sedih, 1 bulan dia sedih. Ya, bulan kedua kesedihannya sudah nggak seperti kesedihan di bulan pertama. Bulan ketiga dia sudah mulai berpikir, sepertinya aku nggak bisa hidup sendiri. Anak-anakku masih kecil. Perusahaan suamiku butuh laki-laki yang harus mengaturnya, mengejaganya. Sementara aku takut fitnah, aku seorang janda yang masih muda. Itu bulan ketiga. Masuk bulan keempat, ya, dia sudah mulai mencari-cari. Selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, hari ke-15, tiba-tiba udah diijab qabul kalau di Indonesia di KUA. Subhanallah. Lah, kita semua suami yang sudah meninggal tadi 4 bulan 10 hari kita sudah jadi tanah. Apa yang kita kumpulkan hari ini, teman-teman semuanya, mobil mewah yang kita punya sudah disetir oleh suami istri kita yang baru.
kasur empuk yang mungkin merek yang terkenal, merek yang bagus kita beli, sudah ditidur oleh laki-laki lain. Ya, begitu juga ATM yang biasanya hanya tahu PIN-nya saat kita dan suami, ibu dan suami, tiba-tiba istri kita bisik ke telinga suaminya yang baru, "Abang, kalau memang butuh uang, ini PIN suami ATM suami saya nomornya sekian 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 ya." Ya, dia buka lemari itu ada sepatu-sepatu suami saya, "Pakai aja bang." Segitu juga tas-tasnya kalau abang pakai aja. Itulah kehidupan dunia. Jadi apa yang kita tabung hari ini, apa yang kita punya hari ini belum tentu milik kita. Kalau seandainya kita meninggal nanti siang waktu London atau meninggal waktu malam waktu Indonesia nanti, ya sudah, apa yang kita punya itu kita tinggalkan semuanya. Begitu juga ibu-ibu yang hari ini dia jaga suaminya ya supaya nggak melirik wanita lain, meninggal. Kalau suami kan nggak butuh 4 bulan 10 hari. Beda dengan perempuan. Mungkin setelah 1 minggu, 2 minggu dilihat nggak ada istri di rumah, nggak ada teman ngobrol sebelum tidur, baju nggak ada yang ngatur, sepatu nggak ada yang ngatur, teh nggak ada yang buat. Ya, biasanya laki-laki udah dalam hitungan 2 minggu, ya suaminya sudah nikah lagi. Nah istrinya itu kan nggak mungkin datang tiba-tiba, ya sudah ini saya ganggu ya, datang roh jahat, saya ganggu kamu kalau nanti kamu kawin lagi. Kan itu sesuatu itu ada di film, di sinetron ya, nggak ada kehidupan hakikatnya. Nah ini loh kehidupan yang kita harus pahami dalam hidup kita teman-teman semuanya. Ya, maka ketika kesempatan itu masih ada, berbuatlah kebaikan. Dan ini adalah satu pintu kebaikan yang sedang kita bahas di sore hari ini. Dan di sana ada pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dan kemudian setelah Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Nabi SAW untuk menyerahkan apa yang beliau punya tadi, fawaddu'a ya Rasulullah haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, letakkan harta yang kupunya ini kau berikan kepada siapapun yang kau inginkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih, qad sami'ta ma qulta fiha, qad sami'tu ma qulta fiha wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, faqasamah Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Masya Allah. Nabi SAW itu merupakan harta yang engkau akan mendapatkan keuntungan. Itu harta yang kau akan mendapatkan keuntungan. Loh kok bisa kau dapat harta keuntungan? Padahal hartanya diberikan kepada orang lain, tapi itu justru Nabi mengatakan itu harta yang akan memberikan keuntungan kepada engkau. Kemudian qad sami'tu ma qulta. Kata Rasulullah, aku telah mendengar apa yang kau ucapkan. Ini ara, dan aku melihat bahwasanya engkau memberikan harta ini kepada kerabat dekatmu, maka itu lebih baik. Maka Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau membagi harta tersebut kepada kerabat dekatnya dan juga kepada anak-anak pamannya. Sehingga para hadirin dan hadirat dari hadis ini juga memberikan pelajaran buat kita. Ketika seseorang itu bersedekah, dia lihat dulu kepada teman-teman dekatnya. Bukan teman, kepada kerabat dekatnya. Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada kerabat dekat kita, maka pertama kita mensedekahkan harta kita, yang kedua kita memperkuat tali silaturahmi. Ya, jadi jangan sampai orang-orang kadang dia semangat bersedekah kalau orang lain, pamannya yang mungkin membutuhkan nggak pernah diurus, bibinya yang membutuhkan nggak pernah diurus, adiknya yang pernah membutuhkan nggak pernah diurus, apalagi ibunya yang menjadi tanggung jawab dia. Dia sibuk sedekah kepada orang lain, sementara kerabat dekatnya dia nggak peduli. Ini salah, ini keliru, ini nggak benar. Ya, karena harta yang paling baik kita infakkan adalah pada orang-orang yang terdekat dari kita, dari kerabat kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, dinarun anfaqtu li ahlik a'dhamu ajran indallah. Harta yang kau infakkan kepada istri dan anak-anakmu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman semuanya, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang keutamaan bersedekah. Ya, datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, man tasaddaqa bi'adali tamratin min kasbin thayyibin. Barang siapa yang seseorang bersedekah, yang sedekahnya itu seharga sebiji kurma dari penghasilan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggenggamnya dengan tangan kanannya, tsumma yurabbiha, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta tersebut seperti seseorang mengembala seekor kambing yang kemudian kambingnya itu memenuhi gunung semuanya. Subhanallah.
Ya, dan saya tegaskan kembali teman-teman semuanya, itu bisa saja diambil oleh seseorang itu di akhirat. Ya, bisa saja terkadang Allah segerakan di dunia, atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya yang lain. Ya, ketika dia banyak bersedekah, ya tadinya dia mungkin nggak punya anak, Allah berikan rezeki kepadanya anak. Ya, atau dia jomblo belum menikah, dia banyak bersedekah, Allah berikan rezeki kepadanya istri. Ya, jadi rezeki itu bukan hanya sekedar lipatan uangnya tadi, tapi bisa saja Allah memberikan rezeki yang lebih baik, yang lebih indah daripada yang dia keluarkan. Dan bisa juga memang terkadang rezeki itu bisa Allah berikan dari rezeki itu sendiri. Sebagaimana kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, yang kita ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat kaya raya. Bahkan harta beliau sepertiga penduduk kota Madinah itu pinjam uangnya kepada Abdurrahman bin Auf. Sepertiga penduduk kota Madinah itu kadang hutangnya dibayar oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sepertiga penduduk kota Madinah terkadang disedekahkan hartanya dari sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Ya, dan di antara kunci kesuksesan beliau menjadi seorang pedagang yang kaya raya, ya pada waktu itu beliau mendapatkan uang 4.000 dinar, 2.000 dinar yang beliau infakkan kepada Rasulullah SAW di jalan Allah, dan 2.000-nya pada waktu itu beliau pegang sebagai bekal hidup beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Barakallahu laka fima amsakta wa barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang ada di tanganmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang ada di apa yang kau infakkan. Ya, akhirnya disebutkan sampai beliau ketika membalik batu, seakan-akan di situ beliau mendapatkan harta. Begitu mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada beliau. Dan juga teman-teman semuanya, saya di sini akan nukilkan beberapa ucapan para sahabat Nabi SAW dan juga beberapa ucapan para salaf, ya, tentang keutamaan dan kemuliaan dari sedekah tadi. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, as-salatu imadul Islam wal jihadu sanamul amal. Wa sadaqatu syai'un ajibun wa sadaqatun syai'un ajibun wa sadaqatu syai'un ajibun. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, salat itu merupakan tiang dari Islam dan sedekah adalah sesuatu yang sangat ajib. Beliau ulang sampai 3 kali. Ya, sedekah itu sesuatu yang sangat ajib. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, in istata'ta an taj'al kunzak haitsu la ya'kul wa sawawis wa la tanal lusus faf'al bisadaqah. Jadi kalau seandainya harta engkau tidak dimakan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya terkadang teman-teman semuanya sadar atau kita tidak sadar. Ini selesai kajian coba dibuka lemari. Iya, kira-kira ada berapa sepatu yang tersusun di lemari kita? Iya. Berapa baju yang belum pernah kita pakai? Berapa tas yang sudah nggak pernah kita sentuh sampai kita lupa saking banyaknya tas kita? Subhanallah. Sadarkah kita teman-teman semuanya, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh beli sepatu, bukan berarti kita nggak boleh beli tas, silahkan kita beli tas, silahkan kita beli sepatu. Tetapi permasalahannya apa yang kita miliki hari ini juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh para sahabatnya ketika beliau diberikan beberapa butir kurma pada waktu itu. Ya, setelah beliau makan kurma terlihat berlinang air mata Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, Wallahi la yas'alannakum yawmal qiyamah. Demi Allah, apa yang kita makan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam sebuah hadis yang telah kita hafal semua, yang telah sering kita dengar, tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya kepadanya 4 perkara. Di antara yang ditanya oleh Nabi SAW, harta dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau keluarkan harta tersebut. Subhanallah, tas kita beli nggak pernah kita pakai. Sepatu yang kita beli nggak pernah kita pakai. Subhanallah. Ya, ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Tetapi ketika di sana ya dibuka donasi untuk memberikan jalur-jalur kebaikan, ya $5 kita mikir 5 kali. $10 kita mikir 10 kali. $100 kita mikir 100 kali. Subhanallah. Ya, tentunya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini? Kalau seandainya harta engkau itu tidaklah
dimakan oleh lusus, oleh para pencuri, maka banyaklah engkau bersedekah. Ya, banyak engkau bersedekah. Ya, dan juga di sini para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, di antara sedekah-sedekah yang paling baik untuk kita keluarkan, ya, membuat sumur. Itu di antara sedekah yang paling terbaik. Ya, para ulama mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, harta yang paling baik seseorang keluarkan itu pertama bangun masjid. Ya, itu bangun masjid, harta yang paling afdol seseorang mengeluarkan. Yang kedua, membuat sumber air. Karena air itu sumber kehidupan. Orang minum di situ, orang wudhu di situ, orang mandi wajib di situ. Ya, di antara dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama, di antaranya ternukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ayu shadaqati afdol. Ditanya kepada Abdullah bin Abbas, apa sedekah yang paling afdol? Beliau mengatakan sedekah yang paling afdol adalah air. Ya, apakah dia membuat sumur? Apakah di bulan Ramadan misalnya memberikan air, memberikan minuman-minuman mineral, dibagi ke masjid-masjid? Ya saya nggak tahu ya, kalau mungkin di Indonesia budaya kita kurang ya, belum berbudaya di kulkas-kulkas itu ada air. Tapi kalau di Arab Saudi itu hampir semua masjid di Arab Saudi saya lihat, di Mekah, di Madinah, di Jeddah, ya itu ada kulkas, di dalamnya itu ada air mineral yang boleh diminum gratis. Ya, di Indonesia belum budaya. Saya nggak tahu, mungkin di London atau di Manchester teman-teman sudah mempraktekkan hal seperti ini. Dan ini adalah amalan yang sangat mulia. Dari sisi mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menjadikan dalil sedekah di antara sedekah yang paling mulia adalah air. Ya, alam taro ila ahli nar hina istaghatsu bi ahli jannah qalu afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Tidaklah engkau melihat kepada penghuni neraka ketika mereka meminta tolong kepada penghuni surga, apa yang disampaikan oleh penduduk neraka? Penduduk neraka ketika mereka diadab dalam neraka, mereka memanggil penghuni surga. Mereka mengatakan, afidhu alaina minal ma. Berikan kepada kami air. Atau apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kalian. Ini yang diharapkan oleh penghuni neraka ketika Allah azab mereka, mereka minta air. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah fi tafsir ayatul sabiqah. Disebutkan oleh Imam Qurtubi ketika beliau menafsirkan ayat ini, fi hadhil ayat dalilun anna saqil ma min afdalil a'mal. Disebutkan oleh Imam Qurtubi, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya menyediakan air, sumur atau yang semisalnya adalah amalan yang paling afdal. Nah, apalagi misalnya sumurnya untuk masjid, luar biasa itu. Ya, Anda bisa bayangkan buat sumur di masjid. Orang di situ wudu. Ya, berapa banyak manusia setiap hari berwudu di situ. Dan pahalanya akan mengalir semua ke kita. Ya, subhanallah. Ya, begitu banyak jalan-jalan kebaikan yang kita nggak butuh menghabiskan semua harta kita. Sebagian kecil harta kita keluarkan, tetapi kita berefek yang luar biasa dalam hidup kita. Subhanallah. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, disebutkan di sini dari Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, qala ra'a Ahnaf fi yadi rajulin dirhaman. Pada waktu itu Ahnaf bin Qais melihat di tangan seorang laki-laki ada 1 dirham. Faqala liman hadha? Untuk siapa uang ini? Qala li, untuk saya. Qala laisa huwa lak hatta takhruju fi ajr au iktasabu syukrin wa nam. Kata beliau, bukanlah ini milikmu sampai engkau keluarkan itu hal yang bisa mendapatkan kau pahala. Ya, atau engkau tepatkan pada hal-hal yang kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta limal idam amsaktahu. Harta ketika engkau pegang, ya maka engkau itu adalah untuk harta, bukan harta itu engkau miliki, harta itu yang memiliki dirimu kalau harta engkau pegang. Tetapi ketika harta itu engkau infakkan, fal malulak, maka harta itu milikmu. Paham di sini? Jadi kalau harta itu kita pegang, kita ini milik harta, bukan kita yang memiliki harta, tapi kitalah yang dimiliki oleh harta tadi. Tapi kalau harta kita keluarkan, maka harta itu milik engkau. Karena engkau telah menitipkan kepada Zat yang Maha Adil. Zat yang tidak pernah lupa dari apa yang dilakukan oleh hambanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ternukilkan dari Sufyan bin Said Ats-Tsauri rahimahullah, ya, yansyarah idza ra'a sa'ilan ala babihi wa yaqul marhaban biman jaa
yaghsil dzunubi. Beliau sangat senang ketika ada orang yang datang ke rumah beliau meminta bantuan, meminta sedekah. Beliau berkata, marhaban biman jaa yaghsil dzunubi. Selamat datang orang yang datang kepadaku untuk membersihkan dosaku. Subhanallah. Ya, senang ketika ada orang datang. Ya, apalagi misalnya teman-teman semuanya ada bantuan proposal untuk bangun masjid. Ini kan luar biasa. Jadi sebenarnya kita yang butuh, bukan panitia masjid yang butuh dengan uang, tapi kitalah yang butuh dengan mereka agar dengannya bisa membersihkan dosa-dosa kita. Yang dengannya untuk dititipkan harta tersebut kita ambil kelak di yaumul qiyamah. Jadi jangan nanti, wah ini pengurus masjid lagi ini. Ya, ini DM, di Japri, ya pesan siar, di grup, wah selalu minta donasi. Ini sebenarnya dia itu sedang membantu kita. Dia bukan sedang meminta bantuan untuk bangun masjid, tetapi dia sedang membantu kita. Ini loh investasi akhiratmu, ini loh harta yang kau akan ambil nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap orang sujud dan ruku di situ pahalanya akan mengalir kepadamu. Ya justru membuat kita senang dan bahagia. Ya akan menjadi sumber kebaikan untuk kita. Dan juga teman-teman para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya. Saya baca sedikit lagi. Di sini juga disebutkan ya, sedekah itu adalah amalan yang sangat mulia, tetapi hati-hati. Jangan sampai amalan yang mulia ini teman-teman semuanya, amalan yang agung ini menjadikan ya pahala yang kita harapkan, yang kita akan petik kelak di yaumul qiyamah, itu justru menjadi dosa buat kita. Apa itu? Sebuah amalan kebajikan yang kita lakukan di dunia, tetapi dibalik kelak di yaumul qiyamah menjadi dosa. Kita berpikir hari ini saya telah mensedekahkan harta saya. Ini akan saya ambil kelak di yaumul qiyamah. Ini akan saya petik kelak di yaumul qiyamah. Iya, ini nanti akan saya lihat di yaumul qiyamah. Ya, dia berharap dengan amalan tersebut akan menjadi mudah dia masuk surga. Tapi justru sebaliknya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika ada penyakit ria dalam hatinya, ya harta yang dia keluarkan yang begitu banyak, dia bahkan bangun satu masjid di tengah kota London misalnya, atau di Manchester, dia bangun satu masjid yang tahulah bagaimana uang yang harus dikeluarkan untuk bangun masjid di kota di Inggris sana. Ya, tetapi bersamaan dengan itu ada satu penyakit ya yang berupa ria tadi, ingin disanjung, ingin dipuji dan lain sebagainya, hilang semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, awalu man tusairun nar yaumil qiyamah thalatha. Awal pertama kali orang-orang yang akan digiring dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, itu ada 3 jenis manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-qari'ul Quran, orang yang menghafal Quran. Yang kedua, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, al-mutasaddiq, orang yang mereka mensedekahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya. Ketika warajulun wasa'allahu alaihi wa atahum min asnafil mal fa utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Nanti kelak didatangkan di yaumul qiyamah orang yang mereka diberikan kelapangan harta oleh Allah, yang kemudian harta tersebut dia keluarkan, dia infakkan harta tersebut di jalur-jalur kebaikan. Kemudian nanti kelak didatangkan di yaumul qiyamah, Allah perlihatkan apa yang telah dilakukan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha. Untuk apa, untuk siapa engkau mengeluarkan harta yang begitu banyak? Untuk apa engkau bangun masjid di kota di London sana? Untuk apa? Dia berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfik fiha illa anfaqtu fiha lak. Dia berkata, ya Allah, tidaklah aku mengeluarkan hartaku kecuali aku keluarkan itu untukmu wahai Allah. Qala kadzabta. Kata Allah, engkau bohong, engkau dusta. Nah, hari ini kita bisa mengatakan kepada manusia, ikhlas kok membantunya. Saya rela kok untuk membantunya. Kita bisa menipu manusia. Tapi kita nggak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawadun faqad qil.
Ya, engkau dulu melakukan ini supaya engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka itu telah engkau dapatkan, maka tidak ada bagian engkau kelak di dunia, di akhirat ini, dan kemudian dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Iyadzan billah. Teman-teman semuanya, coba kita renungi sesaat. Coba kita renungi sesaat. Ya, amalan yang begitu besar yang sudah dilakukan oleh seseorang. Pengorbanan yang begitu besar yang telah dilakukan oleh seseorang yang seharusnya ini akan menjadi bekal untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia korbankan hanya untuk mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian. Nah, saya sering menyampaikan di kajian, kalau seandainya sanjungan dan pujian manusia, sanjungan dan pujian teman-teman yang ada di sekitar kita, itu dibuatlah seperti kertas. Apakah pujian itu kita bisa pergi ke toko, kita beli barang, ini ya pujian buat saya ya. Barangnya berapa? $100. Ini pujian buat saya. Apakah pujian itu bisa menggantikan $100 yang kita beli barang di toko? Orang kan ketawa, kamu gila ya. Gini nggak laku, kamu $100 ya pakai uang dolar, nggak pakai laku pujian. Subhanallah. Jadi pujian yang kita harap dari manusia itu $100 pun orang nggak mau beli. Ya, nggak bisa menghilangkan rasa haus, tidak bisa menghilangkan rasa lapar kita. Tetapi disitulah kita berusaha untuk mendapatkan. Dan kemudian di kelak di yaumul qiyamah kita berpikir itu bisa menjadi timbangan amalan kebaikan kita, tapi justru itu hilang semuanya dan tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, di antara hal yang paling terpenting agar kita bisa menjaga keikhlasan kita, di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, kita bersedekah dalam keadaan diam-diam. Itu mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk bisa menjaga keikhlasan kita. Dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at bi yaminuhu wa qawlihi in tabdu sadaqati fa na'immahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan sedekahnya, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai tidak mengetahui tangan kirinya apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Oleh karena itu ternukilkan dari kisah-kisah yang ajib, kisah-kisah yang luar biasa dari kehidupan para salafnya kita terdahulu. Di antaranya ternukilkan dari Habib ibn Husain radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan dari gurunya ke gurunya, dari Ali bin Husain Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yahmilul jarabul khubz ala dhuhrihi. Jadi setiap malam beliau itu membawa keranjang, ya, keranjang berisikan roti, ya, yang beliau bagi-bagi kepada fakir miskin di malam hari. Ya, di malam hari. Kalau di siang hari orang masih banyak melihat. Beliau lakukan di malam hari, nggak ada yang tahu. Wa yaqul inna shadaqatu sirtut fi ghadabi rabb. Ya, sedekah yang dilakukan secara diam-diam itu bisa menghilangkan kemarahannya dan keburukannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika meninggal beliau, teman-teman semuanya, orang-orang setelah beliau meninggal, ya, orang-orang yang biasanya malamnya sering mendapatkan roti, loh, mana nih kok roti nggak dapat lagi? Jadi nggak ada yang tahu kalau selama ini yang memberikan roti kepada beliau adalah Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Baru diketahui setelah beliau meninggal. Bahkan ketika jenazahnya dimandikan, di bahunya Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu itu ada bekas warna hitam. Ya, karena apa? Karena sering beliau gunakan untuk menggendong atau membawa roti di atas keranjang. Ya, baru tahu setelah beliau meninggal. Subhanallah. Ya, walaupun ya para hadirin dan hadirat, manusia tidak ada yang tahu di masa hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia buat. Maka biarkanlah malaikat yang mencatat amalan kebaikan kita. Ya, jangan kita tugaskan orang lain untuk mengetahui apa yang kita lakukan. Biarkan malaikat yang mengetahui apa yang kita lakukan dari kebaikan yang kemudian itu ya menjadi kebaikan kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallah Ustadz Haris untuk penyampaian materinya. Insya Allah kita masih ada waktu sekitar 20 menit, jadi kita ada waktu untuk sesi tanya jawab. Tafadhol jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta pengajian hari ini.
Oh ya, silakan Mas Edo. Yang udah ngacung tangan. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Alhamdulillah. Kedengaran? Terima kasih Ustadz. Ya, Barakallahu apa fiik. kabar? Semoga sehat ya. Ya, jadi habis baca ya semalam itu ada buku tentang leadership. Di dalam bukunya itu diceritakan Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Rasulullah meninggal itu dia punya kebiasaan habis sholat fajar itu meninggalkan masjid, pergi gitu ke satu tempat, dan Umar bin Khattab melihat itu apa sih yang dilakukan nama Abu Bakar itu ceritanya. Nah, Abu Bakar itu ternyata setelah diikuti tenda, nah jadi Abu Bakar itu udah meninggalkan, didatengin sama Umar bin Khattab. Didatengin tenda itu isinya adalah seorang ibu yang sudah janda, yang sudah tua, dan hanya tinggal sendiri. Di situ Umar bertanya, siapa yang tadi datang? Saya nggak pernah tahu, saya nggak tahu itu siapa. Tapi dia selalu memasakkan untuk saya, bikin susu, bikinin saya roti, manggang roti, nyuapin saya, ya. Iya, sorry tadi. Nah, ngelihat contoh itu tuh apa ya? Di mana ya posisinya dibandingin sedekah yang dilakuin sama tadi contohnya ada beberapa ya, Ustaz tadi ngasih tahu salah satu saudagar yang paling kaya di Arab ya, tadi ya dalam membagi hartanya, atau cucunya Ali bin Abi Thalib gitu dalam misalkan bagi roti gitu. Jadi tingkatan sedekah itu ada nggak sih di mata Allah, sama pertanyaan itu sama buat sharing aja sih, karena di Inggris itu ternyata banyak sekali ternyata yang orang di jalanan kita bisa lihat mereka tuh nggak punya tempat tinggal gitu, beneran. Kayak pernah saya juga pengalaman, kalau boleh sharing, pas naik tube itu ada sebelum winter dia datang minta-minta karena dia bilang winter tuh bakal datang bentar lagi dan saya butuh banget ini untuk shelter. Jadi beberapa kali juga ketemu, memang luar biasa gitu tantangan di Inggris, maksudnya, dan peluang bagi kita untuk bersedekah gitu. Dan seperti yang diajarkan sama Abu Bakar itu jadi inspirasi gitu. Gimana pandangan Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan juga penambahan materi ilmu kita buat kita sore hari ini. Jadi teman-teman semuanya, antum hari ini berada di negeri yang mayoritasnya non-Muslim, ya. Dan kita semuanya di pundak-pundak kita ini adalah punya duta. Kita duta sebagai seorang Muslim untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat Islam atau di tengah-tengah komunitas orang-orang non-Muslim di tempat atau tinggal hari ini. Dan dalam kita berdakwah tentunya terkadang bukan hanya ini haram, ini syirik, ini kafir dan sebagainya. Tapi ada jalur-jalur lain yang kita bisa membuat hati orang itu bisa mudah untuk menerima dakwah kita. Ya, dengan kita banyak memberikan senyum kepada orang yang di sekitaran kita. Kalau dia sebagai seorang Muslim, kita sebarkan salam. Ya, atau mungkin kita punya kelebihan rezeki, kita berikan roti hari ini, besok ketemu lagi kita kasih roti lagi. Ya mungkin setelah 3 hari kita beri roti, kita mulai bangun komunikasi dengan dia. Ya, tentang indahnya Islam, tentang indahnya kebaikan dan lain sebagainya. Maka ini insya Allah teman-teman semuanya kita akan menjadi duta-duta seorang Muslim di negeri yang mayoritas di sana kebanyakan non-Muslim. Ya, mudah-mudahan dengan akhlak kita, dengan kepedulian kita, dengan lingkungan kita, gambaran Islam, ya, orang-orang hari ini yang digambarkan Islam itu agama teroris, Islam itu agama darah, Islam itu agama bom, Islam itu agama begini dan begini, sehingga stigma ini bisa kita ubah pelan-pelan dengan akhlak dan perangai yang kita praktekkan dalam kehidupan kita dari perangai Nabi kita Muhammad SAW, dan kisah-kisah yang telah disampaikan tadi dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan ya di setiap kita ini bisa menjadi sebab kebaikan di mana saja kita berada. Dan itulah metode dakwah kita, Nabi kita SAW. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam terkadang Nabi memberikan kepada mereka hal-hal harta yang tidak diberikan kepada orang lama masuk Islam, karena memang manusia ketika diberikan dengan pemberian itu hatinya mudah untuk kita tarik. Tapi kalau ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini dan sebagainya, ya kita yang selalu kita salahkan amalan orang, sementara kita nggak pernah memberikan sesuatu, itu tuh terkadang dakwahnya sulit diterima.
Ya, jadi pendekatan-pendekatan dengan hal yang disebutkan tadi mudah-mudahan ya kita orang minimal kalaupun dia nggak masuk Islam dia sudah punya gambaran yang berbeda tentang agama yang kita anut ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Baik, selanjutnya ada Mas Hafiz juga mengacungkan tangan. Silakan Mas Hafiz. Tafadhol, tanyakan. Masih di mute ya? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustadz Haris atas penjelasannya, ini sangat memotivasi. Saya ada pertanyaan Ustadz. Tadi dikatakan bahwa sedekah membangun masjid itu yang utama. Tapi kadang kita berada di dalam suatu lingkungan atau suatu wilayah di mana masjid itu sudah banyak, Ustadz. Maksudnya di mana membangun masjid itu menjadikan masjid-masjid yang ada kosong gitu, atau bahkan masjidnya kosong tapi ada lagi yang mau bangun gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah tetap keutamaannya membangun masjid itu seperti yang tadi Ustadz sampaikan gitu, atau bahkan justru menyalurkan untuk membangun sumur atau memudahkan urusan orang lain, misalnya, itu bisa menjadi lebih utama. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Taib. Pertama, para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, ya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya di antara harta yang paling baik untuk dikeluarkan adalah untuk membangun masjid. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Membana masjidan bana Allah baitan fil jannah." Barang siapa seseorang membangun rumah Allah di muka bumi ini, maka Allah akan bangun nanti rumahnya di surga. Bahkan Nabi kita SAW ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah, sebelum beliau sampai ke kota Madinah, Nabi pada waktu itu bermalam beberapa hari di Kuba. Dan beliau tidak akan tinggal di Kuba, beliau akan tinggal di kota Madinah tujuan akhir beliau. Tapi selama beberapa hari beliau tinggal di Kuba, beliau tetap bangun masjid. Ada apa di balik masjid? Disitulah ada ruh, kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Persatuan umat Islam itu ada dalam masjid. Mereka sholat 5 waktu di masjid dan lain sebagainya. Jadi secara kaidah, saya berbicara kaidah ya, saya nggak berbicara dengan kondisi yang terjadi atau teman-teman yang akan membangun masjid. Saya nggak membahas ke sana, tapi kita membahas secara kaidah umum. Kalau memang seandainya ada masjid yang memang di sana digunakan, ya belum maksimal, dan kita juga mudah untuk datang ke masjid tersebut, tidak sulit untuk kita datang ke masjid tersebut dan lain sebagainya, tidak jarak yang jauh, ya maka kita maksimalkan dulu masjid yang sudah ada. Maka harta-harta yang lain mungkin bisa kita gunakan ya program-program untuk membantu mungkin para mu'alaf yang baru-baru masuk Islam. Saya nggak tahu ya bagaimana kondisi teman-teman di Inggris, tapi saya cukup sering mendengar kebaikan-kebaikan Muslim ya di Inggris, ya bahkan saya dengar banyak masjid-masjid di Inggris, ya bahkan seakan-akan kalau kita datang ke sebuah kota, saya nggak tahu kota yang mana, kita seakan-akan berada di komunitas orang Islam. Yang mungkin tentunya banyak hal-hal, mungkin saudara-saudara kita yang baru mu'alaf, yang mungkin mereka diusir dari keluarganya, atau mungkin mereka nggak diurus oleh keluarganya, atau mungkin mereka hilang pekerjaan, ya selama mereka mungkin mempertahankan akidahnya, mungkin ada hal-hal yang harus kita pikirkan dengan kondisi saudara-saudara kita tersebut, agar mereka bisa ya kokoh dengan keislaman tadi. Mau nggak mau kehidupan ini kan terus berjalan. Perlu makan, perlu tempat tinggal, perlu kehidupan. Makanya Nabi kita SAW dalam syariat Islam itu ada yang namanya zakat yang diberikan kepada orang-orang yang ingin diambil hatinya. Orang-orang yang baru masuk Islam yang diambil hatinya itu diberikan zakat. Walaupun dia punya kemampuan. Diberikan zakat kepada mereka. Ya bahkan pernah dalam sebuah peperangan Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Kemudian Rasulullah tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang yang baru yang sudah lama masuk Islam. Tapi Rasulullah berikan semuanya kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ini taktik Nabi SAW ya untuk mengokohkan dan menguatkan mereka di atas Islam. Ini menunjukkan kepada kita Nabi itu ketika beliau bergerak berdakwah bukan hanya menjelaskan ini ibadah, ini haram, ini syirik, ini kufur, tapi juga Nabi kita SAW bergerak dalam bagian sosial. Ya bahkan ketika sahabat itu diajak berhijrah dari Mekah menuju Madinah, itu setiap sahabat yang datang dari Madinah mau nggak mau kan mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya tempat tinggal. Rasulullah persaudarakan dengan sahabat yang ada di Ansor. Jadi sahabat yang Ansor mereka membantu saudaranya yang tinggal
yang berhijrah ke Madinah, yang belum ada tempat tinggal, yang belum ada pekerjaan, sehingga mereka dibantu supaya kehidupannya itu baik di kota Madinah. Jadi Islam itu saya tegaskan kembali bukan hanya mengatur sholat 5 waktu, mengatur haji, tawaf, tapi juga Islam mengatur perekonomian masyarakat. Jadi kalau memang seandainya ya kondisinya memang demikian, maka banyak jalur-jalur yang bisa kita buat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik. Oke, ada satu pertanyaan lagi kali ya. Ini udah pertanyaan. Baik. Nah. Mas Iwan Effendi. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama syukron wa jazakallahu khairan katsira Ustaz atas paparannya. Baik, barakallahu fiik. Iya. Di Al-Qur'an ya, itu di beberapa ayat ya, itu ada kata-kata kordon hasanan gitu ya. Iya. Iya ya. Dan ya yang saya tangkap sih ininya apanya ya? Semangatnya kita disuruh dianjurkan untuk melakukan ya atau kordon hasanan. Nah cuman begini, jadi pertanyaannya gini, apakah boleh ya kita berniat gitu misalnya bersedekah atau apa itu dengan ya seperti dalam hati gitu ya, ya Allah terimalah ini sebagai kordon hasanan gitu. Masalahnya gini, ya memang Allah mengencourage gitu, tapi kayaknya kok nggak sopan gitu ya. Ya, saya memberi pinjaman kepada Allah dari diri sendiri gitu ya, tapi memang Allah menyuruh gitu. Nah itu bagaimana kalau apakah boleh berniat begitu gitu Ustaz? Maksudnya saya berinfak ini ya Allah sebagai kordon hasanan gitu. Karena satu sisi saya kalau misalnya saya mengatakan itu kayaknya saya nggak sopan. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Nah, antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya, sesungguhnya kalian semua itulah fakir, kalian semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah membutuhkan dengan amalan kita. Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini taat dan patuh kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Begitu juga ketika tidak ada satupun manusia yang mereka beribadah kepada Allah di muka bumi ini, tidaklah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini para hadirin, ketika disebutkan qard, pinjaman, bukan berarti seperti manusia yang meminjam sesuatu dari manusia yang lainnya, yang mana dia membutuhkan pinjaman tadi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan serupa sedikit pun dengan makhluknya. Wa huwas samiul alim. Allah itu Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, tetapi apa yang kita titip di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya saya tegaskan kembali bukan berarti ya seperti kita titip kepada sesuatu makhluk yang makhluk itu membutuhkan titipan kita atau dia tersibukkan dengan titipan kita. Allah tidak disifati dengan sifat tersebut. Tetapi maksudnya apa yang kita titipkan kepada Allah Rabbul Alamin, itu semuanya akan kita ambil di hadapan Allah Rabbul Alamin kelak di yaumul qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan apa yang telah kita berikan. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 orang yang mereka terkurung dalam goa. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Nam, yunjikumullah min hadis sakhrah an tad'ullah bisalih a'malikum." Ya, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kalian dari kukungan di dalam goa ini. Ya, kemudian di antara mereka menyebutkan setiap amalan-amalan solehnya mereka. Di antara mereka berkata, "Ya Allah, saya pernah memiliki seorang budak, yang kemudian budak saya ini dia memiliki uang, yang kemudian uangnya ini saya kembangkan, kemudian semakin banyak harta yang dia punya. Dan kalau seandainya ini merupakan amalan soleh yang kulakukan untuk dirimu ya Allah, maka bukakanlah pintu goa ini dariku." Ya, bukakanlah pintu goa ini dariku. Kemudian dibukalah pintu goa tersebut, dan kemudian laki kedua, laki ketiga, kemudian mereka selamat dari goa tadi. Maka dari sini menunjukkan kepada kita tidak ada masalah kita katakan, ya Allah, ya aku jadikan ini sebagai amalan yang engkau perintahkan melalui lisan Rasulmu, yang engkau perintahkan dalam Al-Quran
untuk menitipkan sesuatu apa yang ada dirimu dan jadikanlah ini amalan soleh yang aku lakukan ini di hadapanmu kelak di yaumul kiamah, bersama dengan keyakinan kita bahwasanya qard pinjaman seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika kita meminjam sesuatu kepada makhluk, makhluk itu butuh dengan pinjaman tadi, dan makhluk itu repot untuk menjaganya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah, Ustadz, untuk jawabannya. Ini ada satu lagi chat, pertanyaannya melalui chat ya. Mungkin saya mohon izin untuk membacakan. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama, pertanyaannya adalah, dalam banyak penggalangan dana, biasanya kita diminta konfirmasi donasi. Apakah lebih baik jika metode konfirmasi donasi tersebut dihilangkan saja, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan perasaan berjasa dan berkontribusi dalam sebuah aktivitas dakwah? Itu 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Sabto Suparno dari Leeds. Silakan, Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, saya mungkin jawab soal yang kedua dulu. Bagaimana cara supaya kita tidak merasa kita adalah pahlawan dalam dakwah atau dalam segala sumber-sumber kebaikan. Pertama, tidak ada manusia yang paling berjasa di dalam agama ini melebihi daripada jasa Nabi kita Muhammad SAW. Ya, meninggal Nabi kita Muhammad SAW, pemimpin yang tertinggi, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, toh agama Islam itu tetap jalan. Agama Islam tetap tersebar. Agama Islam tetap dipraktekkan bukan hanya setelah meninggal Nabi hari pertama, tapi sampai detik ini, subhanallah teman-teman yang tinggal di negeri non-muslim saja, Masya Allah, banyak orang-orang saleh di sana, banyak orang-orang yang berpikir untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meninggalnya Nabi SAW saja, Islam itu masih ada. Lah apalagi nggak ada saya, nggak ada kita semuanya. Mungkin nggak ada kita di dalam Islam ini akan lebih baik untuk Islam mungkin. Ya, jadi kisah-kisah seperti ini perlu untuk kita baca supaya kita tahu diri. Ya, sehingga ya apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita curahkan, apa yang kita keluarkan tidaklah sebesar dan sebanding apa yang telah dikeluarkan oleh Nabi SAW. Maka banyak-banyak kita membaca sirah kehidupan para nabi, kisah kehidupan para sahabat, bagaimana perjuangan mereka, ya bagaimana kehebatan mereka di dalam mencurahkan segalanya yang mereka miliki untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini akan membuat kita tahu diri. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah, dalam urusan akhirat sering lihat ke atas. Jangan urusan akhirat sering lihat ke bawah. Wah, saya ini paling berjasa, itu buktinya lain. Wah, ada yang mau diajak ngapain, saya ini yang paling ininya. Ya, ini yang kedua, teman-teman semuanya, kita harus memahami ya apa yang manusia kamu yang paling hebat, kamu yang paling berjasa. Terus anggapan manusia kita berjasa, apa manfaatnya buat kita kira-kira? Kalau seandainya kita uangkan tadi, kita buat kertas, apakah bisa kita belanja di supermarket? Dari anggapan manusia kita berjasa, nggak ada bermanfaat sama sekali buat kita. Dan bersamaan itu hilanglah semua amalan yang telah kita lakukan di dunia ini, ya, sehingga hal-hal yang seperti ini kita harus mengurangi. Ya, diceritakan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau pernah mengimami sholat dan syaitan mendatangi beliau dan mengatakan, engkau adalah orang yang lebih baik daripada belakangmu. Engkau lebih baik daripada orang belakangmu. Dibisiki oleh syaitan, dan semenjak itu beliau tidak mau menjadi imam. Dan disebutkan dari sebagian para ulama, diantaranya Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan ujub adalah ketika seseorang merasa bahwasannya dia itu paling baik, paling banyak amalannya dibandingkan orang lain. Ya, atau seseorang merasa dia lebih baik dibandingkan orang lain. Dia lebih banyak berjasa, lebih banyak amalannya, lebih banyak sedekahnya dibandingkan orang lain, itu adalah ujub. Dan ujub itu telah membuat syaitan terusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkutuk. Jadi hal yang seperti ini harus kita jauhi, dan kita harus banyak membaca dari pembahasan para ulama dari penyakit-penyakit hati untuk bisa menjaga keikhlasan kita dan menjaga qalbu kita. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika terkadang kita mengurusi uang umat, kita tidak mengurusi uang kita pribadi. Ketika kita mengurusi uang umat, mungkin perlu di sana ada laporannya. Ya, perlu di sana ada laporan keuangan, uang masuk, uang keluar, dan sebagainya. Beda halnya kalau seandainya misalnya kita melakukan kegiatan dari uang pribadi kita, ya kita bertanggung jawab antara kita dengan Allah. Tetapi ketika kita itu berkomunikasi dengan manusia, ya, yang kita akan melayani uangnya mereka, dan mungkin suatu saat orang yang memberikan sedekah itu kan macam-macam modelnya.
Ya, saya ingin tahu bagaimana laporan keuangannya. Saya ingin ini, pengen itu. Orang macam-macam. Nah, setidaknya kita punya standar bagaimana cara mengatur uang yang telah diatur tersebut. Yang itu kita ibaratnya menjalankan uang umat. Nah, bagi orang yang membayar, yang menginfakkan, ya semaksimal mungkin untuk dia menutup namanya, mungkin disebut hamba Allah, si fulan, hamba Allah, ya itu lebih baik dan lebih selamat. Bukan berarti juga ketika seseorang menyebut hamba Allah itu nggak perlu menjaga. Kita katakan ini lebih selamat. Bukan berarti sudah selamat. Bisa saja hamba Allah kasih uangnya $10.000 misalnya. $10.000. Ya, ada orang tulis nama cuman kasih $50. Kemudian dia berkata, baru kasih $50, kasih nama, nomor telepon, alamat, email semuanya. Saya yang kasih $10.000 aja pakai hamba Allah. Nah, ini juga harus dijaga. Jadi bukan berarti ketika disebut hamba Allah sudah pasti dia ikhlas. Tetapi di sini kita katakan lebih selamat dibandingkan memakai nama. Disitulah kita harus bersabar untuk menjaga hati kita. Ya, karena syaitan itu bisa datang kapan saja, dari pintu mana saja dia akan masuk, ya, menggoda kita. Maka di sini butuh kesabaran bagi kita, kesabaran sebelum melakukan ibadah, kesabaran setelah melakukan ibadah, dan kesabaran setelah melakukan ibadah itu sendiri agar ibadah kita akan bermanfaat kelak di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah, ini luar biasa nih jawabannya. Ada satu lagi, Ustaz, masih ada waktu Pak? Nah, Mas, Ana ikut antum karena waktunya sama dokter Ogi sampai jam 6, masih ada 5 menit. Oke, ya mungkin satu kali lagi ya terakhir ini dari Mas Ruhul Firdaus, ini udah mengacungkan tangan soalnya. Terakhir, silakan Mas. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, semua panitia dan rekan-rekan. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Saya ada pertanyaan kecil sedikit ini Ustaz. Mungkin kita kalau bicara pada diri sendiri, merawat ikhlas, cukup Allah yang tahu, itu lebih mudah Ustaz. Tantangannya besar, tapi relatif lebih mudah daripada saya bandingkannya dengan ada orang, atau bukan orang, biasanya mungkin lebih ke organisasi atau perusahaan atau apa yang mereka ketika menyumbang ingin disebut nama organisasinya, bukan orangnya juga gitu, nama organisasinya. Dan bentuk penyebutan nama ini kan sebagai bentuk penghargaan sebenarnya, seperti di Al-Quran itu Allah memuji Nabi Muhammad dengan disebutkan, dan Allah memuji orang-orang kaum Arab gitu dengan disebutkan nama atau keadaan mereka dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Anbiya kan laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum gitu. Jadi laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun gitu kan, berarti ada penghargaan atas nama mereka. Kemudian khusus untuk Nabi Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrak di surat Alam Nashrah gitu. Jadi mungkin orang mengejar ke situ, Ustaz. Jadi penghargaan atas namanya untuk disebutkan gitu dari penggalangan dana itu atau produk yang nanti akan dihasilkan atau amalnya untuk mungkin bisa menjadi motivasi juga untuk yang lain. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kalau masih ada waktu mungkin bisa jawab pertanyaan kedua tadi tentang membangun masjid. Apakah itu konteksnya hanya membangun bangunannya saja atau termasuk kegiatan di dalam masjid? Jadi masjid yang sudah ada dioptimalkan kegiatannya, lalu bisa kita infaknya masih bisa berjalan gitu, masih dapat amal yang keutamaan hadis tadi bahwa mengeluarkan sesuatu untuk membangun masjid, tapi sekarang bukan bangun fisiknya, yang dibangun kegiatannya. Jadi lebih ke menegakkan masjidnya lah gitu. Makasih Ustaz kesempatannya. Makasih panitia. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Tadi kita sudah menukilkan ayat di dalam Al-Quranul Karim di mana Allah mengatakan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka siang dan malam sirran wa alaniyah,
dalam keadaan dia diam-diam dan juga dalam keadaan dia terang-terangan. Maka bagi mereka adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mereka bersedekah dalam keadaan diam-diam dan sedekah dalam keadaan terang-terangan, dia harus bersabar jangan sampai syaitan memasukinya dan kemudian menghalangi dia untuk mendapatkan pahala kelak di yaumul qiyamah. Namun dengan dia dalam keadaan diam-diam itu akan lebih baik. Ini satu hal. Yang kedua, ketika teman-teman misalnya mereka menggalang donasi dari sisi yayasan A untuk membantu muslimin. Nah, di sini dia mau tidak mau kan mengurusi harta muslimin. Ketika dia mengurusi harta muslimin, dia akan ada bentuk pertanggungjawaban. Ini loh yang setelah kami salurkan dana kami melalui apa yang telah bapak-bapak percayakan kepada yayasan kami, dan mau tidak mau kamu harus buat logo kami, dan kemudian kami ini buktinya dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ada hajat, ada maslahat. Ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari titipan yang telah dititip oleh umat. Ya, nah tentunya umat tidak akan percaya. Ini misalnya dia bawa donasi, kami punya yayasan ini, ayo bantu gitu. Dibantu, ini kemana nih? Nggak ada kerjanya ini. Kemana uangnya, kemana ininya, kemana itunya. Nah, di sini ada hajat yang memang dibutuhkan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah adalah dengan hal yang kita sebutkan tadi, maka ini tidak ada masalah. Tetapi tetap bagian teman-teman di yayasan tersebut tujuannya bukan untuk membesarkan yayasan, tetapi yayasan dinamakan untuk sekedar ma'rifah. Untuk orang tahu bahwasanya yayasan ini bertanggung jawab terhadap bantuan yang dititipkan kepada mereka untuk membantu muslimin. Ya, tetapi niat-niat pribadi mereka murni ya untuk membantu saudara-saudaranya, meringankan saudaranya, mempraktekkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi, siapa yang meringankan saudaranya, Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, ya membayar hutang muslimin, menyantuni anak yatim, menyantuni para janda, menyantuni orang-orang yang sedang membutuhkan. Tujuan kita adalah untuk itu, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Namun mau tidak mau kita harus memakai yayasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muhsinin. Nah, ketika ada hajat di sini tidak ada masalah untuk disebutkan, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kalau seandainya ada orang yang lebih pintar dibandingkan saya dalam menafsirkan Al-Quran, maka saya akan mendatangi orang tersebut. Tapi nggak ada. Nah, kenapa beliau berkata demikian? Ada hajat yang ingin beliau sampaikan. Beliau adalah orang yang memang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Begitu juga ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau dikepung oleh orang-orang yang datang dari Basra, dari Kufah selama beberapa malam di rumah beliau. Ya, sampai-sampai beliau berkata, dulu aku yang membeli sumur. Ya, ketika Rasulullah SAW kekurangan air, aku yang beli sumur itu. Beliau ceritakan di depan teman-temannya. Kenapa hari ini kalian menghalangi saya dari sumur tadi? Dan aku pula yang melebarkan masjid ketika masjid itu sudah tidak muat. Kenapa kalian menghalangi aku untuk mendatangi masjid tersebut? Nah, Utsman bin Affan menyebutkan apa jasa-jasa beliau. Ada hajat di sana karena mereka ingin membunuh Utsman bin Affan supaya mereka tahu Utsman bin Affan punya jasa. Jadi ada hajat di sini, bukan cuma sekedar iseng-iseng ngomong kami, tapi ada hajat yang dibutuhkan. Sebagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pernah berkata, saya inilah ahli dalam pengaturan negara. Ya, saya ahli dalam urusan seperti ini. Karena apa? Karena memang beliau melihat kalau bukan beliau yang mengurusi akan menjadi mudarat yang besar untuk muslimin. Jadi ketika di sana ada maslahat, ya, dan maslahat itulah hal yang dibolehkan dalam Islam, maka tidak ada masalah seseorang untuk menyebutkan nama yayasan, tapi masing-masing pengurus yayasan untuk menjaga hati mereka, menjaga kolbu mereka, jangan sampai besar jasa mereka telah mereka lakukan, usaha mereka telah tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Kemudian yang kedua, soal yang kedua saya sampai lupa. Apa tadi soal yang kedua, Mas siapa tadi? Mas Wahyu ya? Tentang ini Ustaz, Mas Ruhul. Nah. Definisi membangun masjid apakah hanya bangunan saja? Nah, Masya Allah. Iya. Jadi para hadirin dan hadirat, nah, kita ketahui bahwasanya Nabi kita SAW selain beliau menghasung untuk membangun masjid, dan juga masjid itu harus dihidupkan. Iya, dihidupkan salat berjamaahnya, dihidupkan kajian-kajiannya, dihidupkan sesuatu yang memang untuk itu dibangun masjid. Makanya Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amina billahi wal yawmil akhir wa qama's shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan harta-harta muslimin untuk membangun masjid, ya udah masjidnya ditinggalin, nggak dilakukan kegiatan, kan nggak ada pahalanya. Orang nggak ada sholat di situ,
Ya, jadi teman-teman yang mereka menjadi panitia pembangunan masjid, berarti mereka sudah siap dengan segala konsekuensi. Masjid itu dibangun secara fisik dan juga masjid itu harus dimakmurkan, dihidupkan. Apa tujuan seseorang bangun masjid? Nah, ketika para muhsinin, para donatur, Pak, kami ingin bangun masjid, terus ngapain? Ya udah, jadi ya tempat-tempat foto-foto aja lah, pokoknya ada masjid. Mau nggak orang bantu? Orang pasti nggak mau bantu. Ketika orang bantu masjid, pasti di situ tuh sholat 5 waktu, sholat malam, orang baca Quran, diajarkan anak-anak muslimin untuk Al-Quran di situ. Jelas ya? Jadi bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga kehidupan ibadah-ibadah di masjid tersebut hidup. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jazakallah Ustadz ini untuk penyampaiannya. Dan hari ini karena kita sekarang sudah jam 11:03, kita rencana di awal sampai jam 11, jadi sudah lewat dari waktunya. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk materi yang sudah disampaikan hari ini. Semoga Ustadz sehat-sehat selalu di Indonesia. Amin. Barakallahu fiik. Itu juga antum yang ada di London. Ini dari London semua atau dari Indonesia juga ada? Kayaknya dari London ada, dari beberapa kota lain juga ada, dan Indonesia juga ada beberapa ya. Jadi. Oh, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Saya di London, Ustaz. Oh, masya Allah. Barakallahu fiik. Di London, ya. Terima kasih Ustadz sekali lagi untuk waktu dan kesempatan hari ini bisa menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pengajian hari ini. Semoga kajian online pagi hari ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Kita akhiri pengajian hari ini dengan baca Alhamdulillah, istighfar, dan terakhir doa penutup majelis. Ya, setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ana izin ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, ayakumullah, dokter. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.